Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis semangka yang tampilannya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang super enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh ya. Kemudian jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Dan santan ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita masak. Selanjutnya santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih, sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Nah, ini santannya yang sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin untuk santannya ini ya, baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan ya. Kemudian kita aduk supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita tambahkan dengan santan yang sudah dimasak tadi ya, dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah santan dan tepungnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil adonan setelah disaring ini sekitar 375 ml ya. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini untuk adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 7 sendok makan atau setara dengan 50 ml, dan untuk adonan yang kedua juga sama ya, saya tuang sebanyak 7 sendok makan atau setara dengan 50 ml. Dan adonan yang ketiga yang diteko takar ini untuk sisa adonannya sekitar 275 ml ya. Kemudian masing-masing kita beri warna, dan untuk pemberian warna itu disesuaikan dengan selera aja. Kemudian untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh, tapi dikurangin sedikit lagi ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan sedikit adonan, lalu aduk agar warna putihnya tercampur dengan rata. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan sebanyak 1 tetes. Lalu kita aduk supaya warnanya tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama dan kedua ini kita sisihkan dulu.
Kemudian kita lanjut ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna merah tua makanan sebanyak 3 tetes. Kemudian kita aduk supaya warnanya tercampur dengan rata ya. Biar warnanya makin cantik, di sini saya tambahkan pasta stroberi sebanyak 1/4 sendok teh. Kalau teman-teman gak ada pasta stroberi, boleh ditambahkan lagi dengan pewarna merah tua makanannya sebanyak 2 tetes ya. Nah, ini untuk adonannya yang sudah diberi warna semua ya. Selanjutnya kita kukus. Kemudian selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya di sini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan twister yang berdiameter 6,5 cm ya. Dan untuk cetakannya ini udah saya olesi menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan adonan yang pertama yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna pink lagi ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya itu kita aduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan kembali adonan yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk videonya kita percepat aja ya. Jadi untuk lapisan yang warna pink itu sebanyak 4 lapis. Lakukan sampai dengan adonannya habis ya. Kemudian selanjutnya setelah lapisan yang berwarna pink selesai, kita lanjut ke lapisan berikutnya. Kita tuang adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya kita ke lapisan yang terakhir. Di sini tuangkan adonan yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang ya, menggunakan api yang paling kecil. Jangan lupa untuk kukusannya ditambahkan air lagi ya, supaya enggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah, ini dia kuenya yang sudah matang ya. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Tunggu kuenya sampai benar-benar dingin ya, baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini dia kue lapis yang sudah dingin. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan setiap pinggir-pinggirnya secara perlahan. Masya Allah, hasil dan warnanya cantik banget ya teman-teman. Nah, ini dia kue lapis semangka yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga ya. Atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box.
Kue lapis semangka yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, aromanya yang wangi, apalagi teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Dan untuk rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman, manisnya pas dan gurih santannya itu berasa banget. Pokoknya teman-teman wajib coba resep kue lapis semangka yang satu ini. Satu resep ini menghasilkan 7 pieces kue lapis semangka menggunakan cetakan twister yang berdiameter 6,5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam porsi yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2 ya. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.